Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Denny Fredian, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Keluarga Besar Kopsapam BPP KBKS. Hari ini tanggal 30 Juli tahun 2020, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah banyak ditanya oleh teman-teman Satpam se-Indonesia, termasuk anggota-anggota saya di seluruh Indonesia, anggota aktif maupun anggota partisipan KBKS. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Ketua mohon izin, sebenarnya Satpam itu kontrak atau permanen? Ya. Ada juga yang tanya, Bang, Satpam outsourcing itu atau Satpam BUJP seharusnya dia statusnya kontrak atau permanen? Ada juga yang mengeluh, Bang, kami Satpam BUJP dikontrak secara terus menerus. Ada juga yang curhat juga, Bang, usia saya udah 35, saat ini saya udah habis kontrak. Kemudian untuk melamar kerja ke BUJP lain itu sulit, karena rata-rata BUJP menerima yang fresh, yang masih muda-muda. Ada juga yang saat ini teman-teman Satpam masih bekerja di BUJP-nya, selalu dihantui bayang-bayang ketakutan antara disambung atau tidak kontraknya. Mengingat di belakang Satpam ini bukan hanya dia sendiri, ada anak istrinya di belakang, ada keluarga, ada orang-orang yang dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kehidupan dan menafkahi mereka di belakang Satpam ini. Jadi saya jawab ya. Saya jawab ini berdasarkan regulasi hukum yang ada. Regulasi yang sudah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi saya jawab ini bukan berdasarkan statement saya, tapi berdasarkan pola pikir saya dan berdasarkan dasar hukum. Saya sampaikan, saya sosialisasikan, dan ini perlu kita gaungkan dan terus kita ulang-ulang, sehingga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi perjuangan utama KBKS. Ya. Jadi berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait hubungan kerja, ya, itu diatur dalam perjanjian kerja. Oke. Perjanjian kerja itu ada dua. Satu, PKWT. Apa itu PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam kata lain, kontrak. Yang kedua, PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam kata lain, permanen. Nah, kapan perusahaan menempatkan PKWT ataupun PKWTT ini kepada satpamnya atau kepada karyawannya? Kapan perusahaan menempatkan ini harus PKWT, ini harus PKWTT kepada karyawan-karyawannya? Nah, masuk lagi ke pasal 79 itu tadi. Jadi setelah saya sampaikan ini, silakan teman-teman tugasnya di rumah atau dimanapun browsing pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kapan PKWT dan PKWTT itu berlaku? Nah, PKWT itu hanya dapat dilakukan kepada karyawan yang bekerja yang berdasarkan sifatnya itu memiliki satu, ada target produksinya, ada batasan waktunya, ya, ada target produksi, ada batasan waktu, kemudian tidak berkelanjutan atau tidak berkesambungan pekerjaannya ini. Berdasarkan sifat tersebut, maka karyawan itu boleh dikontrak. PKWTT apa? Adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dalam kata lain permanen,
yang kebalikan daripada itu, yang sifat pekerjaannya ini akan ada secara terus-menerus. Dari awal perusahaan itu berdiri, PKWTT ini melekat. Dari awal perusahaan itu berdiri sampai perusahaan itu tutup ataupun bangkrut, ataupun menjual asetnya ke pihak yang lain. Sekarang timbul pertanyaan nih, Bang, kalau kayak gitu berdasarkan sifatnya nih, satpam masuk PKWT atau PKWTT? Dengan tegas saya jawabkan, nggak peduli satpam itu outsourcing, nggak peduli satpam itu organik yang dikelola atau direkrut secara langsung oleh perusahaan, semua satpam se-Indonesia wajib PKWTT. Seluruh satpam di Indonesia wajib permanen, wajib pegawai tetap. Dasar hukumnya apa? Dasarnya hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79. Terus ada juga nih teman saya, kebetulan dia punya BUJP. Dia nanya gini, kalau kayak gitu Den, gimana kami ini yang outsourcing? Ya, kami punya perusahaan outsourcing. Terus kami mempermanenkan satpam. Tahu-tahu kerjasama kami dengan klien putus. Itu nggak peduli. Itu resiko daripada Anda saat itu mendirikan BUJP. Bahkan ya, nah ini saya sampaikan kepada teman-teman pemilik BUJP, sebenarnya teman-teman pemilik BUJP itu akan lebih untung ketika mempermanenkan satpamnya. Dari segala aspek akan lebih untung. Secara moral, tentu dong anggota-anggota ini akan berbangga karena statusnya menjadi pegawai tetap di BUJP-nya, dan juga tentu kesejahteraannya terjamin, pikirannya itu tenang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai satpam, nggak mikir-mikir lagi, oh ini bulan Agustus mau habis kontrak, oh ini mau bulan September mau habis kontrak, nggak ada pikiran ke situ lagi. Keuntungan ketenaga kerjanya apa? Apabila terjadi seperti yang Anda katakan tadi, nanti saya sampaikan kepada kawan saya itu ya, kepada yang Anda katakan tadi, suatu saat user memutus kerjasama dengan BUJP. Nah, sedangkan di perusahaan user itu dia menggunakan 5 personil satpam dari BUJP ini, ya. Terus gimana nih status 5 personil yang diangkat permanen oleh BUJP-nya ini? Kemana mau dibawa? Nah, BUJP ini harus pinter-pinter. Ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Ya, tentang outsourcing, bahwa outsourcing itu adalah yang diborongkan pekerjaannya, yang dikontrakkan itu pekerjaannya, bukan orangnya. Jadi menjadi tanggung jawab BUJP untuk mencari perusahaan klien baru untuk menempatkan 5 orang ini. Apabila nih, ya, jadi saya sampaikan ini tapi saya juga memberikan solusi. Apabila BUJP tidak punya kemampuan atau tidak punya kesempatan, nggak punya rezeki saat itu bekerja sama dengan klien baru yang 5 orang ini, kalau memang berdasarkan keuangan kas BUJP saat itu mampu membayar gajinya, dimanfaatkan aja, dilaksanakan untuk tugas-tugas di kantor, pengamanan internal kantor, atau kalau uang BUJP ini udah berlebih, bantu tuh suplai pemerintah. Kemana instansi pemerintah yang butuh tenaga keamanan yang kurang personilnya, bantu, nggak masalah. Atau mentok-mentok juga nggak dapat, atau secara keuangan dia nggak sanggup, bisa di PHK dengan dalam keadaan pilot. Cuma 1 kali gaji kalau dia baru 1 tahun mengabdi. Kalau baru 2 tahun mengabdi cuma 2 kali gaji. Sehingga satpam ini walaupun di PHK ada modal dia, ada pesangon yang diberikan, ada penghargaan yang diberikan oleh BUJP kepada satpamnya yang selama ini telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan yang Anda kembangkan. Oke?
Nah, resikonya kalau Satpam, ini saya sampaikan kepada teman-teman pemilik BUJP ya. Kalau Satpamnya Anda kontrak, contoh gini nih, Anda buka rekrutmen, kemudian Satpamnya Anda kontrak 1 tahun. Oke? 1 tahun nih Anda kontrak. Kemudian Anda salurkan dia ke perusahaan user. Tahu-tahu baru berjalan 2 bulan, putus kerjasama Anda antara user dan BUJP. Entahkah karena antara BUJP dan user habis kontrak, entah karena usernya bangkrut. Pokoknya putuslah kerjasama. Otomatis Satpam ini akan balik juga kan ke BUJP. Ketika Satpam ini balik ke BUJP, kalau BUJP-nya baik atau punya kesempatan akan disalurkan. Kalau nggak punya kesempatan, yang sering terjadi BUJP ini mem-PHK-kan Satpamnya. Padahal Satpamnya baru jalan kontrak 2 bulan. Nah, ini resikonya sangat besar sekali kepada BUJP. Kalau Satpamnya di PHK dalam sisa kontrak 10 bulan, dituntut ke Disnaker, ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, maka BUJP wajib bayar UMK dikali 10 kali gaji. Contoh UMK Kota Batam 4.200.000. Kalau di PHK Satpam kontrak ini dalam sisa kontrak 10 bulan, harus ganti 42 juta untuk Satpamnya. Nggak percaya, kita buktikan nanti di PHI, di hakim pengadilan yang akan memutuskan. Nah, jadi saya sampaikan ini sebenarnya solusi kepada teman-teman pemilik BUJP agar nggak melanggar hukum. Satu, nggak melanggar pasal 79 Undang-Undang 13 itu tadi. Yang kedua, agar nggak keluar uang terlalu banyak ketika mem-PHK Satpamnya. Karena kalau dia statusnya permanen itu N kali 1. N itu tahun, 1 itu 1 kali gaji apabila dalam keadaan pilot. Bahkan bisa dirembukan lagi dengan cara musyawarah. Satpam ini udah permanen, udah 3 tahun. Tahu-tahu BUJP mau PHK dia. Ya sudah, N kali 1, 3 kali 1, cuma 3 kali gaji. Nggak sanggup 3 kali gaji, jujur, sampaikan ke Satpamnya, bro, sini dulu. Ini laporan keuangan perusahaan kita. Saya ini nggak sanggup bayar kamu 3 kali gaji. Pesangon kamu, sanggupnya cuma 2. Kamu terima nggak? Pasti Satpamnya terima kalau dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau Satpamnya BUJP kontrak secara terus-menerus, tahu-tahu di PHK dengan sisa kontrak, maka BUJP siap-siap berurusan dengan hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila sampai itu terjadi, maka mau nggak mau kita akan ketemu nanti di Disnaker, di PHI. Nah, sebelum itu terjadi, makanya saya minta kepada teman-teman BUJP, mulai sekarang ayo kita dukung Kapolri dalam pemuliaan profesi Satpam. Kita permanenkan semua Satpam se-Indonesia. Kita angkat semua Satpam menjadi pegawai tetap. Apa ruginya? Oh, takut Satpam ini nggak profesional dalam melaksanakan tugas. Kan ada Korlap, ada CIP, ada Dandru yang akan melakukan pembinaan secara berjenjang, berskala, secara terus-menerus. Kan ada HRD pada saat rekrutmen yang akan membaca psikologi, psikotes, kemampuan, tes tertulis, tematiknya, samaptanya, pengetahuan dasarnya, pengetahuan umumnya, layak nggak dia lulus. Makanya pada saat rekrutmen itu harus serius supaya BUJP nggak rugi rekrut Satpam yang sembarangan, apalagi yang bodong, yang ilegal. Terus kemarin ada juga yang debat dengan saya. Pasal 79 itu bisa diterapkan ke Satpam lokal, ke Satpam outsourcing nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Dasar hukumnya udah jelas, udah kuat. Nggak percaya, kita buktikan di PHI. Kalau di PHI kami sampai kalah dalam memperjuangkan itu, maka akan terjadi gugatan ke MK terhadap pasal 79. Tapi selama ini belum pernah pasal 79 ini digugat. Berdasarkan jenis dan sifatnya, pekerjaan yang tidak ada batasan waktu, tidak ada target produksi, artinya
Dari perusahaan itu berdiri sampai perusahaan tutup, dia ada, maka statusnya wajib permanen, nggak boleh kontrak. Contoh nih, ini perusahaan lokal, nggak mau dia pakai BUJP. Begitu perusahaan ini rekrut satpam secara langsung atau lokal, maka satpam ini masa percobaan 3 bulan, setelah itu permanen. Kenapa? Satpam ini akan melekat kepada perusahaan organik itu dari awal perusahaan itu berdiri sampai tutup. Begitu juga dengan BUJP. Satpam ini statusnya melekat ke BUJP. Dari pertama BUJP berdiri sampai BUJP tutup, satpam akan terus ada di dalam tubuh BUJP. Karena tanpa satpam, BUJP nggak bisa menjalankan usahanya. Dia produk yang dijual, layanan yang dijual itu satpam. Ketika mau menyalur BUJP ini mau menyalurkan ke perusahaan klien, ya, yang disalurkan ini satpam, maka itu satpam itu melekat dari awal BUJP itu berdiri. Ini contoh ya, 2020 seandainya saya mau mendirikan BUJP. Nah, ini akan kita buktikan nanti. Saya saat ini fokus untuk mengurus organisasi dan memperjuangkan ini, satpam se-Indonesia harus permanen. Dengan cara-cara halus, cara-cara sosialisasi seperti ini, kita nggak perlu berurusan dengan hukum. Kalau bisa, kita musyawarah baik-baik seperti ini. Ya, kalau contoh nih, ini contoh. Tahun 2020 saya mendirikan BUJP, maka dari 2020 itu apa yang pertama saya butuhkan ketika saya mendirikan BUJP? Selain daripada administrasi ya, subjeknya, satpamnya,